Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 256, Kecurigaan Chen Xiaotian. Melihat Huang Xiaolong mendekat, rasa dingin yang tak dapat dijelaskan menjalar ke dalam hati Geng Ken. Tundukkan diri padaku, atau mati. Huang Xiaolong menekankan setiap kata perlahan, memberinya waktu untuk meresap ke dalam pikiran Geng Ken. Serangkaian emosi melintas di wajah Geng Ken. Dari cara Huang Xiaolong menghadapi dua tetua sekte Sky Magi sebelumnya, Geng Ken tahu, saat dia menggelengkan kepalanya, Huang Xiaolong akan menghabisinya tanpa ragu sedikit pun. Dibasmi. Ketika pikiran tentang kematian muncul dalam benak Geng Ken, ketakutan baru muncul di lubuk hatinya, menyebar. Ia telah hidup begitu lama, jumlah orang yang tewas di tangannya tidak kurang dari beberapa ratus ribu. Kadang-kadang, ketika melihat musuh berjuang di saat-saat terakhir kematian mereka, dalam ketakutan, rasa sakit dan keengganan, hatinya merasakan kegembiraan dan kepuasan saat melihat pemandangan seperti itu. Namun sekarang, ketika dia sendiri menatap kematian di matanya, dia lumpuh karena ketakutan. Huang Xiaolong melihat segudang emosi yang berkelebat di wajah Geng Ken dalam diam, menunggu dengan acuh tak acuh sampai orang itu mengutarakan keputusannya. Secara umum, orang-orang seperti Geng Ken ambisius dan haus kekuasaan, lebih takut mati daripada orang lain. Tepat seperti yang diprediksi, Geng Ken tidak butuh waktu lama untuk menyerah. Baiklah, aku bersedia menyerah padamu. Aku bersedia bersumpah setia padamu. Mendengarkan pengajuan Geng Ken, Du Xin dan Deng Guangliang merasa sangat lega. Pengaruh Geng Ken sangat kuat di dalam sekte penyihir langit, dan dengan pilihannya untuk berpihak pada Huang Xiaolong, dia terbukti sangat membantu Huang Xiaolong dalam menguasai sekte penyihir langit. Huang Xiaolong diam-diam merasa lega. Jika Geng Ken terlalu keras kepala untuk menyerah, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah menghapus faktor variabel apapun dan itu akan menjadi kerugian dalam perhitungan Huang Xiaolong. Bagaimanapun, Ordo Ketujuh Xiantian masih cukup penting bagi kekuatan seperti Sekte Penyihir Langit. Dengan menggunakan Sekte Penyihir Langit sebagai batu loncatan, ia akan melanjutkan untuk menggabungkan sekolah Blood Swallow, oleh karena itu, Geng Ken lebih berharga saat masih hidup daripada saat sudah mati. Bagus. Sekarang, lepaskan lautan jiwamu, aku akan membuat tanda jiwa di dalam lautan jiwamu, kata Huang Xiaolong. Apa, tanda jiwa? Geng Ken menjadi pucat pasi mendengar itu. Reaksi Geng Ken tidak berbeda dengan Du Xin, Deng Guangliang, dan tetua sekte penyihir langit lainnya ketika mendengar kata tanda jiwa. Sebaliknya, akan mencurigakan jika reaksi Geng Ken tenang. Benar sekali, sebuah tanda jiwa. Huang Xiaolong dengan tenang mengonfirmasi. Geng Ken menatap pemuda di depannya dengan heran. Pemuda ini ternyata menguasai teknik penandaan jiwa. Mencap jiwa seseorang. Tiba-tiba ia teringat rumor tentang Gorevian lebih dari 600 tahun yang lalu. Mengingat beberapa mitos yang berhubungan dengan Gorevian, Geng Ken berkeringat dingin seolah-olah ia melihat sejarah berdarah itu terulang kembali dalam waktu belasan atau 100 tahun, di mana darah mengalir di seluruh daratan di dunia roh bela diri. Namun, pada akhirnya, ia dengan patuh melepaskan lautan jiwanya agar Huang Xiaolong dapat menandai tanda jiwanya. Apakah Huang Xiaolong akan berubah menjadi Gorevian kedua, Geng Ken tidak tahu dan bukan urusannya untuk mengkhawatirkannya. Pada saat ini, ia hanya bisa mengalah dan menyerah pada Huang Xiaolong. Huang Xiaolong benar-benar rileks setelah ia berhasil mencap lautan jiwa Geng Ken dengan tanda jiwa. Dengan Geng Ken dalam kendalinya, hanya Chen Xiaotian yang tersisa. Chen Xiaotian mungkin adalah ahli Orde Ketujuh Xiantian akhir, tetapi tetap saja, ia sendiri tidak dapat menimbulkan gelombang yang signifikan. Dapat diduga bahwa situasi telah mencapai kesimpulan. Akan tetapi, Huang Xiaolong tetap bertindak hati-hati, memerintahkan Geng Ken untuk kembali dan mengawasi Chen Xiaotian serta segera melaporkan kepadanya jika ada perilaku mencurigakan. Memahami tugas Huang Xiaolong untuknya, Geng Ken mengakui dengan hormat dan meninggalkan rumah besar itu. Sebelumnya, Huang Xiaolong tidak lupa memberinya pil roh tingkat 6. Huang Xiaolong kemudian menoleh ke Du Xin dan Deng Guangliang, memberitahu mereka untuk memperhatikan pergerakan sekolah Blood Swallow dan Sekte Sembilan Iblis. Setiap kali kedua pasukan ini melakukan tindakan apapun, mereka harus segera melapor kepadanya. Menjawab setuju serempak, Du Xin dan Deng Guangliang keduanya meninggalkan aula. Ketika keduanya telah pergi, Huang Xiaolong memulai Gunung Sumi yang saleh, memasuki kuil bagian dalam. Di sana, ia menelan setetes eliksir Buddha geosentris dan berkultivasi untuk memulihkan kekuatan spiritualnya yang telah habis. 10 hari kemudian, kekuatan spiritual Huang Xiaolong pulih sepenuhnya. Tidak hanya itu, setiap kali ia kehabisan kekuatan spiritualnya, kekuatannya akan meningkat secara signifikan ketika ia bermeditasi untuk memulihkannya. Meski begitu, Huang Xiaolong tidak terburu-buru untuk meninggalkan kuil Gunung Sumi yang saleh, melanjutkan latihannya. Kekuatannya saat ini berada di puncak pertengahan Orde ke-6 Xiantian, sangat dekat untuk menembus Orde ke-6 Xiantian akhir.
Begitu ia berhasil menembus tahap akhir, bertarung melawan Chen Xiaotian tidak akan terlalu berat. Bagaimanapun, Huang Xiaolong tidak terburu-buru. Ia merasa bahwa dalam waktu 1 bulan ia dapat mencapai hasil yang diinginkan, menembus tahap ke-6 Xiantian akhir. Maka, dengan menyendiri di dalam Gunung Sumi yang suci, Huang Xiaolong tekun berlatih seni Sumi yang suci, taktik Asura, dan kitab metamorfosa tubuh. Huang Xiaolong tinggal di pusat formasi susunan 10 Buddha Gunung Sumi yang saleh. Berkali-kali ia mempraktikkan seni Sumi yang saleh, energi yang kuat mengalir melalui tubuhnya saat ia secara bersamaan menjalankan taktik Asura dan kitab suci metamorfosa tubuh. Kekuatan naga yang keluar dari kedua naga kembar itu menjadi semakin kental dan kuat. Energi spiritual Buddhisme kuno, energi spiritual dunia bawah, ki naga sejati, dan energi spiritual dunia turun seperti hujan deras ke dalam tubuh Huang Xiaolong. Gelombang-gelombang. Saat Huang Xiaolong menarik dan mengembuskan napas, aliran udara di sekelilingnya beriak mengikuti irama napasnya. Setiap kali ia menarik napas, ia dapat dengan jelas merasakan pori-pori di kulitnya bergerak seperti pusaran air yang menyedot segala sesuatu di antara langit dan bumi. Hari demi hari berlalu. Sementara Huang Xiaolong menyendiri dalam latihannya di dalam kuil Sumi, di dalam dinding aula besar Sekte Penyihir Langit, Chen Xiaotian yang tinggi dan tegap tengah mengamati Gao Qing dan Wu Honggang dengan tatapan dingin yang menyengat. Keheningan yang menyesakkan memenuhi aula yang suram itu. Baik Gao Qing maupun Wu Honggang berdiri di hadapan Chen Xiaotian, bahkan tidak berani bernapas. Bicaralah, kemana kakak ketigamu pergi? Chen Xiaotian membentak, jangan berani-beraninya kau mengatakan bahwa kakak ketigamu pergi menjalankan misi. Gao Qing dan Ku Honggang menundukkan kepala dan berlutut, takut dan gelisah. Bicaralah. Chen Xiaotian memojokkannya. Keduanya tampak gemetar. Menjawab pertanyaan guru, sebenarnya, kakak ketiga tidak pergi untuk menjalankan misi. Pada saat ini, Gao Qing berkata dengan tiba-tiba, kakak ketiga, dia sudah meninggal. Apa katamu? Chen Xiaotian melompat berdiri, momentum yang mengamuk keluar darinya seperti banjir bandang. Saya tidak berbohong, guru. Kakak ketiga sudah meninggal. Wakil sekolah Blood Swallow, Cui Ming, yang membunuh kakak ketiga. Sela Wu Honggang. Cui Ming dari sekolah Blood Swallow. Cahaya ganas bersinar tajam di mata Chen Xiaotian, katakan saja. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya, ini adalah sesuatu yang direkayasa oleh Huang Xiaolong. Dia telah memberi instruksi kepada Gao Qing dan Wu Honggang sejak awal bahwa jika suatu hari Chen Xiaotian curiga dengan kematian Lin Yu, maka mereka harus menunjuk wakil sekolah Blood Swallow, Cui Ming. Oleh karena itu, Gao Qing dan Wu Honggang bertindak sesuai instruksi Huang Xiaolong, menjelaskan kebenaran situasi secara rinci kepada Chen Xiaotian. Mendengarkan apa yang dikatakan kedua muridnya, secercah cahaya berkedip di mata Chen Xiaotian, berubah ragu-ragu seolah-olah dia tidak dapat menentukan faktanya. Aku akan menyelidiki masalah ini, tetapi jika aku mengetahui bahwa kalian berdua berbohong kepadaku, Gao Qing dan Wu Honggang segera bersujud, menyatakan dengan keras bahwa mereka tidak berani berbohong. Tetapi, karena kamu sudah tahu sejak awal bahwa kakak ketigamu dibunuh oleh wakil sekolah Blood Swallow Cui Ming, mengapa kamu tidak melaporkan masalah ini lebih awal? Amarah Chen Xiaotian tiba-tiba meledak, membuat Gao Qing dan Wu Honggang terlempar dengan jentikan tangannya. Pergilah terima hukumanmu di aula disiplin. Keduanya meninggalkan aula dengan panik setelah memberi hormat kepada Chen Xiaotian. Tak lama kemudian, Huang Xiaolong menerima berita mengenai masalah ini. Chen Xiaotian, orang tua itu, mulai curiga. Ekspresi main-main muncul di wajah Huang Xiaolong. Tuan muda, apakah kita? Dusin mencoba dengan hati-hati.